Di bagaimana mempersiapkan suatu pemberitaan firman Tuhan, atau perhatikan cara mempersiapkan khotbah. Seperti minggu lalu saya sampaikan khotbah yang diajarkan di homiletika 1 STTK Taros ini, homiletika 1 dan 2 itu adalah khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori. Jadi saya sudah jelaskan apa keunggulan dari khotbah ekspositori. Dia lebih unggul dari khotbah yang lainnya, ya. Khotbah yang berapa jenis, ya. Ya, khotbah topikal, tekstual. Nah, kalau ada bunyi-bunyi begitu apa ya? Tolong itu apa itu? Ya, oke, lanjutkan. Cara mempersiapkan khotbah. Jadi khotbahnya adalah khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori. Nah, jenis khotbah yang lain itu nanti bisa silakan masing-masing dikembangkan. Oke, kita lanjutkan. 7 langkah membuat khotbah ekspositori. Perhatikan ada 7 langkah membuat khotbah ekspositori. Saya sudah share di grup, mudah-mudahan kalian sudah dengar. Ya, sengaja saya buat supaya sebelum masuk perkuliahan ini kalian sudah punya bayangan apa sih bagaimana cara menyusun khotbah, ya, cara menyusun khotbah. Tadi saya hanya tinggal menjelaskan sepintas, nanti kalau ada pertanyaan. Jadi keberhasilan dalam menyampaikan khotbah itu terletak salah satunya isi khotbahnya. Ingat ya, pengkhotbah, siapa pengkhotbahnya, apa isi khotbahnya, lalu teknisnya pengurapan Tuhan. Masih ingat itu 4 ya? Ya, siapa pengkhotbahnya, isi khotbahnya harus jelas, kemudian teknis penyampaian khotbah dan pengurapan dari Roh Kudus. Nah, 4 itu hal yang penting bagaimana seorang pengkhotbah itu bisa berhasil atau pengkhotbah itu bisa menjadi pengkhotbah yang efektif dan memberkati. Oke, tadi sudah lanjutan yaitu 7 langkah membuat khotbah ekspositori. Ini harus dihafal. Ya, yang pertama itu adalah memilih nas khotbah. Nah, memilih nas khotbah itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana membuat tema khotbah? Ya, membuat tema khotbah. Langkah yang ketiga, membuat kalimat peralihan. Membuat kalimat peralihan. Nanti akan jelaskan apa itu kalimat peralihan. Kemudian yang keempat, membuat pokok besar. Sering disebut dengan poin-poin gitu kan. Ada 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin, nah ya kan. Ya, jadi pokok besar. Kemudian pokok kecil. Pokok kecil itu berarti penguraian dari pokok besar. Langkah kelima itu, langkah keenam, bagaimana membuat kesimpulan atau penutup khotbah, ya, penutup khotbah. Lalu dilanjutkan dengan yang terakhir, langkah yang ketujuh itu adalah membuat pendahuluan khotbah. Ya, ini perhatikan. Terakhir itu justru membuat pendahuluan khotbah. Mengapa terakhir pendahuluan khotbah? Nanti akan dijelaskan ya. Jadi biasanya kalau membuat karya ilmiah atau skripsi itu diawali dengan pendahuluan bab 1. Tapi di khotbah enggak, terakhir. Gilirannya terakhir membuat pendahuluan. Bukan berarti karena dia langkah terakhir lalu nanti pendahuluannya ditaruh di bawah, enggak, tetap bagian atas dari tubuh khotbah. Jadi ini kalian semuanya mau diajarkan cara menyusun khotbah. Khotbah yang sistematis, khotbah yang mudah dimengerti oleh seorang pengkhotbah dan mudah dimengerti orang lain yang mendengarkan atau jemaat yang mendengarkan. Kalian pun mudah untuk menyampaikannya. Jadi terletak bagaimana kalian bisa menguasai, memahami, mengerti, menjiwai isi khotbahnya. Itu dari mana? Harus jelas isi khotbahnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, memilih nas khotbah. Nas khotbah itu maksudnya apa? Alkitabnya. Jadi memilih nas adalah pekerjaan awal dari menyiapkan khotbah. Itu pekerjaan awal. Jadi banyak pengkhotbah itu merasakan kesulitan dalam hal ini, baik pemula maupun yang telah berpengalaman berkhotbah bertahun-tahun. Ya, ada merasa kesulitan. Saya sendiri aja kalau misalnya diundang khotbah oleh gereja atau persekutuan tertentu tanpa disebut nasnya, temanya, yaitu pergumulan juga, ya, pergumulan. Jadi itu merasa kesulitan, ya, merasa kesulitan. Nah, tetapi jika kita setiap hari bergaul dengan Alkitab, kesulitan tersebut pasti segera dapat diatasi.
Ya, kalau orang yang jarang baca Alkitab, ya mungkin akan kesulitan. Tapi yang sering baca Alkitab itu bisa langsung ingat, seperti ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya, karena tidak semuanya yang mengundang kita khotbah atau menyampaikan firman menyampaikan temanya nasnya. Dalam hal ini nas, ya. Nah, bagaimana mengatasi rasa kesulitan dari nas? Sesering mungkinlah, serajin mungkinlah membaca Alkitab. Jadi bergaul akrab dengan Alkitab setiap hari. Maka Tuhan tuntun melalui Roh Kudus kita bisa menentukan nas, ya. Nas sesuai dengan kebutuhan pendengar. Oke. Sekarang perhatikan langkah memilih nas khotbah. Jadi sebelum persiapan membuat khotbah, yang sangat penting adalah menentukan nas Alkitab yang dikhotbahkan. Sekali lagi, nas, jangan langsung tentukan temanya. Nasnya dulu. Mana ayat Alkitabnya? Mana nas Alkitabnya? Alkitab mana? Ayat mana? Itu harus jelas, ya. Jadi harus jelas. Jadi itu ditentukan. Nah, memilih nas, memilih dan menentukan nas yang tepat, itu akan menjadi apa? Penentu menu makan rohani itu mudah dimasak, lezat untuk dihidangkan. Ya, seperti makanan kan gitu ya. Nah, kalau kemarin hermeneutik itu adalah mengelola, ya mengelola, seumpama mengelola makanan enak, bagaimana makannya supaya enak gitu. Nah, bagaimana supaya firman Tuhan itu enak didengar, mudah dimengerti kan gitu ya. Nah, jadi menentukan nas yang kalian pilih ya sebelum masuk kepada tema itu menentukan apa? Menentukan khotbahnya menarik atau tidak, ya kan gitu ya. Jadi perlu memperhatikan nasnya, memilih nas yang tepat. Ya sekali lagi nas yang tepat, tentu nas yang tepat itu sesuai dengan kebutuhan pendengar. Oke, coba kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana cara memilih nas? Cara memilih nas Alkitab. Karena Alkitab itu kan cukup luas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada berapa kitab Perjanjian Lama? Ada berapa kitab? Ada berapa? Halo? 39. 39. Perjanjian Baru? Perjanjian Baru? 27. Totalnya semuanya? Perjanjian Baru 27, Pak. Perjanjian Lama 66. Oke. keseluruhan Jadi 66. 66 kitab. Dari 66 kitab yang sangat luas itu bagaimana cara kita memilih nas? Oke, perhatikan. Cara memilih nas yang tentu yang pertama harus berdoa dan memohon pimpin Roh Kudus. Ini yang pertama. Hubungan pengkhotbah dengan Tuhan akan menemukan kepekaan kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk disampaikan ya bagi jemaat atau bagi pendengar. Itu ditentukan oleh hubungan kita pada Tuhan yaitu doa. Tadi katakan keakraban, keharmonisan kita. Berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan memilih nas Alkitab itu dengan cara simsalabim, gitu kan gitu ya. Atau buat ABCD gitu kan ya, dibuat ABCD lalu kalau A Yohanes, B-nya B Kisah Para Rasul, C kitab Lukas, lalu diterbangkan mana yang buka, oh A berarti Yohanes. Nah, nggak seperti itu cara memilih atau seenaknya kita milih buka ini saja ya, nggak bisa begitu. Jadi tetap berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus supaya apa yang kita sampaikan itu nanti menjadi berkat bagi pendengarnya ya. Jadi penting sekali pimpinan Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Lalu yang kedua dengan memiliki nas yang sudah memberkati. Mana nas Alkitab yang sudah pernah kita baca, mungkin berulang-ulang dan nas itu sudah memberkati kita. Sudah memberkati kita, sudah menasehati, menegur, motivasi kita, ya kan? Pokoknya sudah memberkati kita dari ayat itu bisa menjadi nasnya, ya menjadi nasnya. Oke, jadi makanya hubungan pengkhotbah dengan pengalaman akan menghidupkan pemberitaannya. Bagaimana pengalaman kita melakukan firman yang sudah pernah kita baca, yang pernah kita renungkan, itu menjadi berkat bagi kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, itulah perlu disampaikan. Ya, perlu disampaikan. Oke, yang ketiga yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan pendengar. Apa kebutuhan pendengar? Makanya penting sekali bagaimana kita tahu kebutuhan dari jemaat. Kalau gembala sendiri
di gerejanya yang digembalakan itu mungkin mudah. Karena hampir setiap hari Minggu, bahkan setiap saat banyak waktu bersama dengan jemaat, jadi tahu keadaan jemaatnya, tahu kebutuhan jemaatnya. Ya tahu, maka bisa menentukan apa yang menjadi nas Alkitabnya, apa yang menjadi nasnya. Oke. Tapi kalau kita sebagai pengkhotbah diundang di gereja lain, ya, nah ini ada kesulitan. Kalau temanya atau nasnya tidak diberikan oleh pihak yang mengundang, ya. Nah, hubungan pengkhotbah dengan sesama akan menjadikan khotbah membumi. Artinya apa? Semakin kita mengenal komunitas, semakin kita mengenal jemaat, semakin kita mengenal kelompok, ya, maka semakin kita peka apa kebutuhan mereka. Nanti kalau kalian di suatu tempat, selidiki, lihat apa sih kebutuhan mereka. Oh, ternyata di antara jemaat ini masih apa, hidup di dalam apa? Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Mari saya akan cari nasnya berhubungan dengan bagaimana mengatasi rasa kekhawatiran atau ketakutan. Contoh seperti itu, ya kan? Ya, jadi karena kita lihat zaman pandemi sekarang ini orang lebih cenderung apa? Ada gangguan jiwa, yaitu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Maka kita carilah nas Alkitab yang berhubungan dengan itu. Ya, supaya Pak khotbah itu membumi. Kenapa membumi? Sesuai dengan kebutuhan. Apa maksudnya membumi di sini? Apa maksudnya membumi? Membumi itu artinya memberkati banyak orang, menerobos banyak hati orang, sehingga buat hati orang itu terberkati, berubah, bertobat, dan dikuatkan. Ya, dikuatkan, gitu. Sehingga nanti dia akan ceritakan kepada orang lain. Dari satu yang satu ke yang lainnya menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bukan saja yang di gereja yang mendengar, tapi ketika keluar dari gereja karena jemaat sampaikan kepada orang lain, sehingga mereka pun diberkati. Firman Tuhan hari ini bagus loh, hebat. Ya, disampaikan oleh Yupiter Halawa, ya, pengkhotbah handal. Ceritakan apa pengkhotbahnya Firman Halawa? Ya, disampaikan. Diambil dari nas Alkitab, Yohanes 3:16 tentang kasih. Misalnya ya, kasih itu apa? Kasih itu bla 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 bla, kan gitu ya. Nah, dijelaskan. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu langkah yang ketiga, memilih nas. Kemudian yang keempat, hal yang keempat diperhatikan dengan mencari sesuai tema yang diminta. Ini, kalau gereja sudah tentukan temanya, itu berarti kita sudah mudah mencari nasnya. Ya, nasnya. Misalnya temanya yaitu tentang apa? Hidup menjadi teladan. Ya, pasti ada dalam Alkitab, cari nas yang berbicara tentang keteladanan hidup. Atau sudah ditentukan temanya. Ya, temanya misalnya pergaulan sesuai dengan terang firman Tuhan. Pergaulan anak muda, ya kan, terang firman Tuhan. Nah, cari tentang pergaulan, ya kan, atau berpacaran dan dengan terang Kristus. Nah, itu udah ada temanya, tinggal mencari nas Alkitabnya, disesuaikan. Jadi, makanya hubungan pengkhotbah dengan perkembangan zaman khotbahnya akan akurat. Jadi, seorang pengkhotbah harus mengikuti perkembangan zaman, lihat situasi kondisi yang ada. Ya, lihat lingkungan kita, di mana kita berada, dan lingkungan secara luas Indonesia misalnya. Ada tsunami, ya kan, ada gempa, ada banjir bandang, ada macam-macam yang lain, ada sakit penyakit, banyak perampokan, banyak kejahatan, pembunuhan, ya. Ya, kita lihat di sekitar kita itu akan melahirkan suatu ide, ya, ide untuk apa? Ya, menentukan nas, ya, menentukan nas. Jadi itu. Jadi hubungan kita dengan perkembangan zaman itu penting. Ya. Oke, lalu yang kelima dengan mempertimbangkan kemampuan pengkhotbah. Nah, hubungan pengkhotbah dengan proses pelajaran akan menjadi khotbah yang relevan. Maksudnya gini, setiap pengkhotbah itu bisa saja mengkhotbah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bisa. Ya. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi kita harus punya spesialisasi. Spesialisasi itu maksudnya adalah kita ada di mana?
di kitab perjanjian lama kah perjanjian baru? Nah, kalau perjanjian lama kitab yang mana? Ya kitab yang mana? Harus ada menjadi satu pilihan. Kalau di perjanjian baru, kitab yang mana? Injil sinoptik atau surat-suratnya Paulus? Jadi kita cari nas yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita paksakan sesuatu yang sulit ya kita sendiri susah mengerti. Gitu. Jadi memilih nas yang menurut kita mudah mengerti. Nah, nanti saya akan lihat ya kerja kalian. Ini setiap mengajar homiletika sering saya sampaikan, saya tekankan ini kepada mahasiswa. Nah, sudah diulang-ulang, tolong dengar ya, tolong dengar ya. Tolong dengar. Sudah diulang-ulang sampaikan, pilih nas sesuai dengan kemampuanmu. Yang mudah untuk kamu mengerti. Tapi masih ada aja memilih nas dia sendiri nggak ngerti. Dari tahun ke tahun tuh saya mengajar homiletik. Kan udah bilang, pilih nas yang sesuai dengan kemampuan untuk mengerti. Tapi dipilih yang sulit. Akhirnya dia sendiri nggak bisa menjelaskan ayat itu. Nggak bisa menafsirkan ayat itu. Seringkali hal ini terjadi ini. Saya mohon di angkatan ini jangan ada seperti itu lagi. Pilih nas. Sepertinya ingin menunjukkan kehebatan, ternyata dia nggak mengerti nasnya. Jadi pilih nas Alkitab yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, oke. Yang berikut, dengan satu kesatuan nas yang logis dan praktis. Jadi nas itu harus logis dan juga praktis. Ya, mudah kalian mengerti dan juga praktis untuk dipraktekkan. Perhatikan, khotbah adalah komunikasi hubungan khotbah dengan Alkitab. Sejauh mana kita memiliki hubungan dengan Alkitab, dengan apa membacanya, merenungkannya, bergaulah dengan Alkitab setiap hari. Ya, maka kita tidak mudah, tidak sulit ya untuk menentukan nas. Kemudian yang perhatikan nas dalam konteks dekat dan konteks jauh, seperti di hermeneutik ya. Pada saat menentukan nas, perhatikan juga konteksnya, konteks dekat dan konteks jauh. Saya tidak perlu mengulang lagi apa itu konteks dekat dan konteks jauh, kalian sudah tahu ya. Ya sudah tahu hal itu. Oke. Jangan diulang lagi. Kemudian perhatikan latar belakang secara kitab. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Mengapa penting? Ya, mempelajari, mengetahui latar belakang sejarah supaya jangan salah menafsir. Kalau salah menafsir, maka salah untuk mengkhotbahkan. Salah mengkhotbahkan, pasti salah untuk menerapkan. Ya, penerapannya pasti salah. Nah, karena itu sangat ditentukan oleh latar belakangnya. Misalnya kitab Efesus. Mengapa? Apa yang melatar belakangi Rasul Paulus menulis kitab Efesus? Menulis kitab Korintus, dipelajari dulu. Sekalipun itu nanti tidak disampaikan pada saat berkhotbah. Ya, itu pemahaman buat kita sendiri. Ya, supaya kita bisa mengerti. Ya, ya supaya kita mengerti ada alur ceritanya, ada kronologisnya. Ya, ada latar belakangnya. Mengapa Paulus mengatakan demikian, Yohanes mengatakan demikian, Lukas mengatakan demikian. Itu ada latar belakangnya. Jadi perlu dipelajari. Tidak selalu sampaikan itu pada saat khotbah. Latar belakang ayat ini adalah boleh saja, boleh. Tapi kalau untuk mempersingkat waktu tidak perlu harus sampaikan latar belakangnya. Ya, oke. Gunakan metode penafsiran induktif, bukan deduktif. Masih ingat apa itu induktif? Apa itu deduktif? Ella, apa itu penafsiran induktif deduktif? Hah? Induktif, deduktif di hermeneutik sudah pelajari. Ya, shalom, Pak. Ya. Gimana? Apa itu Ella? Apa perbedaan induktif dengan deduktif? Perbedaan dari induktif. Dengan deduktif. Apa itu induktif? Apa itu deduktif? Metode penafsiran induktif itu, Pak, memperhatikan menyelidiki Alkitab sebelum itu. Suara saya jelas, Pak? Ya, jelas. Lanjut, jelas. Jelas, lanjut.
Suaranya jelas. Halo. Jelas, jelas, suaranya jelas. Lanjut, lanjut. Apa itu induktif dan deduktif? Hermeneutik belum ada setahun, baru hitungan bulan dapat hermeneutik. Andonia. Halo. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Induktif. Gunakan metode penafsiran induktif, bukan deduktif. Nah, kalau kalian masih tidak mengerti induktif deduktif, aduh keterlaluan. Ini di hermeneutik sudah diajarkan. Hah? Ayo. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Ya, kalau menurut kalau metode induktif itu menyelidiki terlebih dahulu tentang nas Alkitab, lalu menafsirkannya. Sedangkan deduktif memiliki pengetahuan atau konsep pemikiran baru menyelidiki Alkitab. Oke, oleh seperti itu. Yang lain bisa? Ada yang lain? Kalau ya Pak, Ya. kalau kalau induktif itu dia menyelidiki dulu nats yang mau dikhotbahkan atau yang bisa disebut observasi, interpretasi, dan aplikasi. Sedangkan deduktif itu mereka sudah memberikan tema tanpa menyelidiki dulu ras tersebut. Iya, oke. Demikian. Jadi ada pengkhotbah induktif, ada pengkhotbah deduktif. Tapi saya sarankan di homiletika ini gunakan penafsiran induktif. Apa itu penafsiran induktif? Ingat ya. Ya betul, selidiki dulu Alkitab, cari dulu data dan fakta Alkitabnya, konteksnya, konteks jauh, konteks dekat, selidiki dulu. Setelah menyelidiki, baru muncul ide. Ada ide, ada tema, ada judul, ada garis besar. Nah, itu induktif. Jadi selidiki dulu ayat Alkitabnya. Nah, ini pengkhotbah yang baik seperti itu. Ya, pengkhotbah yang baik itu selidiki dulu ayat Alkitabnya. Ketika menyelidiki, dari situlah muncul ide khotbah. Ya, ide khotbah. Jadi bukan deduktif. Kalau deduktif sebaliknya. Dia sudah punya nas duluan, tema duluan, baru mencari ayat Alkitabnya. Makanya kecenderungan orang berdasarkan pengalaman. Pengalamannya dipaksakan masuk dalam Alkitab. Ya, tidak semua salah, tetapi lebih kecenderungan salah. Ya, kalau memaksakan pengalaman, misalnya seorang bisnismen, dia tidak pernah miskin, dia selalu kaya karena sudah ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak pernah miskin, selalu diberkati. Dicarilah ayat-ayat Alkitab, ya, sesuai dengan pengalamannya. Ya, dicari ayat Alkitab, misalnya Yohanes 10. Ya, dikatakan hidup berkelimpahan, janji Tuhan. Hidup kita adalah hidup berkelimpahan tanpa mencek, tanpa menyelidiki, tanpa menafsir ayat Alkitab itu, langsung hidup berkelimpahan dihubungkan dengan apa? Pengalamannya. Dia kaya, dia punya duit, nggak pernah miskin. Nah, saya anak Tuhan, saya kaya. Maka ayat Alkitab itu disalah tafsirkan, ya, memaksakan gitu, ya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi di sini di homiletika 1 gunakan induktif. Selalu selidiki dulu Alkitab, selidiki dulu Alkitab, selidiki dulu Alkitab, baru ada idenya. Ya, muncul ide itu dari mana? Penyelidikan Alkitab. Jadi jangan ada ide dulu baru cari Alkitab. Ya. Ya, saya ulang-ulang supaya kalian mengerti maksudnya itu, ya. Oke. Nah, ada hal yang perlu diawasi dalam memilih nas. Perhatikan, ada yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai itu yang pertama, jangan memilih hanya nas yang sudah terkenal. Kira-kira yang terkenal ada pikiran kalian Alkitab apa? Kitab apa? Mazmur 23. Mazmur 23. Cuman Allah Iya, Terus apa lagi?
Apalagi yang terkenal, yang sering kalian dengar, sering kalian ketemu, apa? Nas yang terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yohanes 3:16. Siapa lagi? Pasal 1 ayat 7. Oke. Maksudnya begini, kalau memilih nas, jangan karena itu nas yang terkenal, langsung itu dipilih. Mengapa? Karena belum tentu itu kebutuhan dari pendengar. Ya. Oke. Yang kedua, minta tolong bantu saya Herodian baca. Yang kedua, jangan hanya biasa dengan kitab perjanjian baru atau Injil, pelajarilah perjanjian lama. Oke. Jadi dalam memilihnya jangan hanya biasa dengan kitab perjanjian baru. Orang kan lebih senang perjanjian baru. Ya, atau Injil-Injil, tapi tidak mau perjanjian lama. Ya, jarang khotbah dari perjanjian lama. Ya, jadi kalau kita biasa dalam kitab perjanjian baru tidak apa-apa, tapi tetap harus pelajari perjanjian lama. Karena perjanjian lama, perjanjian baru satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Seringkali perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Ya, ada kutipan-kutipan yang dalam perjanjian lama. Oke, ya silakan lanjut baca. Jangan memilih karena ada pesan sponsor atau karena motif khusus. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya begini. Misalnya ada orang tertentu. Yang khotbah hari ini siapa? Norpianto ya? Iya. Norpianto boleh dong. Ya, boleh apa? Boleh hari ini nas Alkitabnya dari apa namanya itu? Misalnya dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 tentang mengaku dosa. Mengapa ada pesan seperti itu? Pesan seperti itu mungkin ada di antara yang hadir itu tidak suka, ya, tidak suka dan dia tidak suka dengan orang yang hadir, maka dipesan. Mengapa kau pilih itu? Barangkali dengan ayat itu nanti membuat orang itu bertobat. Ya. Nah, halo, tolong yang lain di ini, dimut dulu. Ya. Jadi ngerti ya pesan sponsor atau pesan orang tertentu. Misalnya di satu kelas, ya di kelas Batieli ini ada tidak suka dengan seseorang di dalam kelas. Pada saat diberikan kesempatan khotbah di ibadah apa itu namanya kapel, beda kapel, ya Batieli ini dapat pesan. Ya, pesan dari seorang. Betiali tolong nas ini khotbahkan ya. Tujuannya apa? Karena ingin menyerang orang tertentu. Yang hadir itu. Menyerang orang tertentu, mau ingin menghakimi orang tertentu. Itu tidak baik. Itu tidak boleh. Ya, itu jaga etika. Khotbah itu untuk kebutuhan semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu. Mengapa saya katakan seringkali begitu? Mimbar digunakan untuk menyerang orang tertentu, maka ditentukan nasnya. Ya, nasnya sesuai dengan serangan untuk orang itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika naik ke mimbar, berarti kalian ini bertanggung jawab bukan untuk satu orang, dua orang, bertanggung jawab untuk semua orang yang hadir. Ya. Kalau ada pesan seperti itu, jangan mau. Pilihlah nas sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan apa yang kalian yakini itu kebutuhan dari yang hadir, ya. Jadi jangan ada motif khusus, membalas dendam, menyerang orang, menghakimi orang lewat mimbar, itu enggak baik, ya. Oke, lanjut. Jangan memilih karena nas yang hanya menjadi kesukaan pribadi. Nah itu dia. Jangan memilih karena nas yang hanya menjadi kesukaan pribadi. Ya, apa yang menjadi ini? Nas pribadi, ya. Jangan dihindari hal seperti itu. Ini diwaspadai, ya. Ini kesukaan saya. Perhatikan, apa yang menjadi kesukaan kalian itu belum tentu kesukaan pendengar. Ya, sekali lagi. Nas yang menjadi kesukaan kalian secara pribadi itu belum tentu kesukaan dari pendengar khotbah. Karena itu jangan ya hindari hal yang seperti itu, ya.
Nah ini, kadang-kala gini, karena udah sering dikotbahkan, ya kan? Ya, dikotbahkan nas itu terus dikotbahkan. Karena apa? Dia suka gitu. Padahal belum tentu itu kebutuhan dari orang yang mendengar. Ya, itu harus diwaspadai. Ya, berikut. Silakan. Jangan menentukan nas hanya karena pengalaman pribadi. Ya. Jangan apa? Jangan menentukan nas hanya karena apa? Pengalaman pribadi. Kalau perhatikan ya, kalau pengalaman pribadi nanti akan terjebak dengan apa? Deduktif. Ya, deduktif. Jadi itu tadi ya. Kalau induktif tadi menyelidiki baru ada ide, ada tema, ada pesan. Nah, kalau pengalaman berarti sudah punya ide, cari ayat Alkitab. Jadi jangan. Ya pengalaman itu penting nggak? Penting. Ya penting ya. Tapi belum tentu pengalaman kalian itu ya berlaku bagi orang lain. Belum tentu pengalaman kalian itu harus menjadi pengalaman orang lain yang melakukan khotbah. Atau jangan paksakan pengalaman kalian menjadi pengalaman orang. Seringkali kan begitu. Saya mengalami seperti ini. Saya mengalami ini. Maka saya percaya saudara juga akan mengalami hal yang seperti yang saya alami. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh hindari hal seperti itu. Ya. Ya. Kalau saya bisa mengalaminya, kalian juga pasti mengalami seperti yang saya alami. Karena setiap orang itu berbeda pengalamannya. Ya, berbeda bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupnya. Menikmati Tuhan dalam hidupnya itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Ya, mungkin ada hal-hal yang sama ya, tapi tidak selalu. Karena itu jangan ya, waspada itu. Oke. Kita lanjutkan. Oke, tantangan. Silakan baca tantangannya itu. Gereja tidak memiliki kurikulum pengajaran, itu artinya kita memilih dan menentukan sendiri teks Alkitab yang hendak disampaikan. Ya. Tidak semua gereja itu memiliki tema tahunan atau kurikulum tahunan untuk khotbah. Tidak semuanya. Ya, ada gereja tertentu sudah ditentukan 1 tahun. Maka di rapat kemajelisan sudah dibuat tema 1 tahun dari mulai Januari sampai Desember. Ya, tema itu disesuaikan bulan-bulannya, disesuaikan dengan hari raya. Misalnya hari raya Paskah, hari raya atau Jumat Agung, kenaikan Kristus, pencurahan Roh Kudus, kenaikan Kristus, Natal. Nah, itu semua temanya sudah dibuat dalam 1 tahun. Ada gereja yang demikian, begitu ketat dengan tema, ya, itu dirumuskan, disiapkan, dibuat jadi kurikulum. Tapi banyak juga gereja mengalir, tahu mengalir ya, mengalir, tidak pernah membuat tema, ya tahunan. Yang penting mengalir. Nah, gitu. Nah, gereja-gereja mengalir seperti ini, kalian diundang, ya tidak ada temanya. Mau khotbah apa ini? Bebas, terserah. Gitu. Terserah, bagaimana kata Roh Kudus saja. Nah, itu. Ya, kalau gereja-gereja seperti HKBP, BNKP, GPIB, ya, AGKI, itu sudah ada tema tahunan. Ya, tema ada juga GBI, tetapi ada gereja tertentu nggak ada, penting mengalir. Ya, nah ini. Jadi kalau misalnya gereja yang seperti ini, berarti kita kesulitan. Nah, bagaimana mengatasi kesulitan itu? Berarti kita harus bagaimana caranya? Coba saya nanya dulu. Misalnya tidak ditentukan nasnya oleh gereja, atau orang yang mengundang kalian disuruh undang khotbah, tapi tidak ada nasnya. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Yuk. Bergaul atau Hah? Apa yang kalian lakukan? bercakap Apa yang harus dilakukan? dengan Ya? Siapa tadi? Lanjut. Apa yang lakukan? Fitri. Kalau kamu diundang oleh gereja yang tidak punya kurikulum pengajaran atau tidak ada tema,
Lalu yang kamu lakukan apa? Langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa menentukan nas? Saya harus ya berdoa dulu, dipimpin ke Roh Kudus, kemudian saya akan menentukan taktiknya untuk supaya khotbah yang saya sampaikan benar-benar mendekati jemaat, menghibur, dan untuk memperhatikan mereka. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba apa ya? Misalnya diundang oleh gereja yang tidak menentukan nas. Nurdianto. Ya, aku mau jawab tapi lupa. Nah, Nurdianto diundang khotbah hari ini tanggal sekian jam sekian. Lalu tidak ada nasnya. Lalu yang kamu lakukan apa? Simsalabim, nas. Ini jadi Berdoa, Pak. gitu. Berdoa dulu, Pak. Berdoa udah pasti. Berdoa itu udah pasti. Selain berdoa, Terus mencari nats yang berkati. hah? Bagaimana? Mencari nats, Pak. Iya pasti. Dan Mencari nats. Dan mencari tema, Pak. Menentukan tema dan juga poin-poin. Nah, gini loh pertanyaan saya lihat ini kan. Gereja itu tidak punya kurikulum, tidak punya tema, tidak punya nas, lalu diundang kalian khotbah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gak usah berdoa lah, doa itu udah pasti. Ya, doa itu pasti. Apa yang harus dilakukan? Ini diundang oleh gereja yang tadi tidak punya kurikulum. Nah, supaya khotbah itu benar-benar adalah kebutuhan dari jemaat. Jawaban dari kebutuhan jemaat, persoalan jemaat. Apa yang harus dilakukan? Itu. Nope. Kalau contohnya saya dipanggil seperti itu, mereka masih belum menentukan nats Alkitab dan tema, saya akan bertanya dulu kepada gembala itu bagaimana situasi atau keadaan jemaat-jemaat di sana. Jadinya ketika kita sudah mengetahui, pasti ada sesuatu hal yang bisa kita ambil. Contohnya mungkin ada ceritakan. Oke. Baik, artinya mencari informasi ya. Mencari, iya, Pak, mencari informasi sesuai kebutuhan mereka. Keadaan jemaat dari siapa? Dari gembalanya atau dari yang mengundang ya. Nah, itu maksudnya ya. Hubungi orang yang mengundang. Siapa yang hadir? Pemudakah? Yang umumkah? Ya, lalu bagaimana keadaan rohani mereka di sana? Ya, berapa orang yang hadir? Ya, tempatnya di mana? Ya kan gitu ya. Bagaimana perkembangan rohani jemaat di sana? Nah, itu perlu cari informasi dari pihak yang mengundang. Tapi jangan tanya kira-kira berapa persembahan kasihnya. Ya, enggak begitu ya. Nah, jangan tanya begitu. Ya, tanya keadaan jemaat saja ya. Ya, oke. Karena ada pendeta-pendeta yang merasa sudah hebat, terkenal, dipakai di mana-mana, ya langsung bertanya itu, kira-kira persembahan kasihnya dari sana berapa? Nah, kalau kecil, aduh, maaf ya, bukan kelas saya. Ya, pasang tarif. Nah, kan gitu ya. Atau ditanya, berapa jemaatnya? Hanya 30 orang. Hah? 30. Hitung-hitung 30 orang. Persembahannya taruhlah 5.000. 3 kali 5.000. Waduh, sekian. Aduh, berapa persembahan kasihnya kepada saya? Ah, enggak ah. Ya. Berapa jemaatnya? 500 orang. Oke, siap. Nah, jadi jangan seperti itu. Ya, sedikit banyak jemaatnya tetap seorang pengkhotbah yang tulus, yang motivasinya murni, harus semua dilayani, banyak atau sedikit. Ya, oke. Ini kembali ke sini. Jadi tantangannya itu, dari tantangannya seperti itu. Coba kita lihat. Ya, apa yang harus kita lakukan, yang kalian lakukan? Temukanlah teks Alkitab yang kontekstual dengan pergumulan hidup pendengarnya. Oke. Dari mana kita tahu pergumulan dari pendengarnya? Selidiki, cari informasi dari pihak mengundang. Kemudian pertimbangkanlah misalnya kalender gerejawi, masalah atau pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Misalnya apa ini? Kalau kalender gerejawi itu biasanya hari seperti tadi saya bilang,
Sebentar lagi ada Jumat Agung. Ya, pada Jumat, kalau itu Jumat Agung, cari nas yang berhubungan dengan Jumat Agung. Jangan cari nas yang berhubungan dengan Natal. Kok di Jumat Agung khotbah tentang Natal? Nah, kan gitu. Kalau dia hubungan dengan kebangkitan Kristus, ya kebangkitan Kristus, cari nas yang hubungan dengan kebangkitan Kristus. Seterusnya seperti itu. Kalau diundang, misalnya ada orang yang sedang sakit, lalu diminta khotbah untuk menguatkan jemaat yang sakit ini dan juga keluarganya. Ya cari nas yang berhubungan dengan bagaimana seorang bisa mengatasi kuat untuk menghadapi sakit, supaya tetap bersyukur kepada Tuhan. Cari diundang khotbah di ucapan syukur tentang apa, pengucapan syukur di ibadah ulang tahun. Ya, kalau ibadah ulang tahun, ya di situ sampaikan apa nas Alkitab, ya hal-hal berhubungan dengan ulang tahun, apa itu mengucap syukur. Nah, itu. Jadi harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan jemaat atau situasi pada saat itu. Kalau diundang misalnya khotbah penghiburan bagi orang yang meninggal, khotbah itu ditujukan kepada siapa? Bukan kepada orang mati. Ya, khotbah itu ditujukan kepada yang hadir pada saat itu, termasuk keluarganya. Berarti pilih nasnya. Ya, kata apa nas Alkitab berhubungan dengan penghiburan, ya, atau tentang penghiburan. Itu ya. Nah, itu. Sekarang contoh memilih nas. Ini contoh, perhatikan ya. Kalau memilih nas harus ada alasannya mengapa memilih nas tersebut. Ya, sekali lagi. Kalau memilih nas harus tahu alasannya mengapa memilih nas. Contoh, ya contoh ini. Misalnya ini. Misalnya memilih Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Coba buka dulu ayat Alkitab ini, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yuk. Kira-kira tentang apa itu? Nggak usah dibaca semuanya. Apa subjudulnya di situ? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia, di mana Yesus ini memilih murid-muridnya ya. Ya, Simon, Andreas, Yakobus dan yang lain sebagainya. Nah, itu misalnya kalau alasannya ini, alasan pertama, mengapa memilih Lukas 5 1 sampai 11? Alasannya karena Lukas 5 1 sampai 11 sudah memberkati secara pribadi. Ya, memberkati secara pribadi, mungkin sudah pernah dibaca, direnungkan. Oh, di akhir membaca ini diperkuat panggilan saya. Ikutlah aku, kata Tuhan, maka saya mengikutinya. Saya diajarkan untuk meninggalkan segala sesuatu. Ya, saya diberkati apa? Ya, mendapatkan ikan yang banyak diberkati. Saya pernah punya pengalaman hidup. Bergumul, Tuhan jawab. Saya sangat diberkati karena pengalaman pribadi. Bisa. Ya, contoh itu ya. Oke, kemudian Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 1 sampai 11 tentang apa? Coba lihat. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Ya, mengapa memilih nas itu? Mengapa memilih? Karena sesuai dengan kebutuhan pendengar. Oh, pendengar pada saat itu sedang ada masalah. Bagaimana mengatasi masalah dalam keluarga? Misalnya kan? Ya, masalah keluarga itu ini kebutuhan mereka ini. Kebutuhan mereka. Karena ada persoalan dalam rumah tangga, harus mereka tahu cara mengatasinya. Jadi ambillah Yohanes 2 1 sampai 11 ya. Kemudian Mazmur 90. Mazmur 90. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena sesuai dengan tema untuk khotbah di akhir tahun, yaitu menghitung hari-hari. Kan gitu ya. Misalnya ini kamu khotbah di tanggal 31 Desember mau masuk ke tahun baru ya. Sering gunakan Mazmur 90. Kenapa? Karena sesuai dengan ya khotbah di akhir tahun ya, akhir tahun. Kemudian Mazmur 133. Mengapa? Karena apa? Terpanggil untuk menyampaikan, ini berhubungan dengan apa? Kerukunan. Ya, kerukunan. Jadi ingin menyampaikan tentang kerukunan, maka dipilihlah nas itu. Kemudian Nehemia 1. Nehemia 1. Alasan memilih nas ini apa? Karena tertarik dengan biografi dari tokoh doa. Tertarik dengan Nehemia, yang dia adalah seorang tokoh doa. Doa Nehemia itu salah satu tokoh sangat-sangat konten dengan doa. Ya, berdoa buat dirinya, keluarganya,
ya bangsanya atau negaranya, mengakui dosa dia diri, keluarganya, bangsanya. Nah, tokoh doa tertarik dengan Nehemia karena dia tokoh doa. Nah, itu. Sekarang kalian latihan memilih nas khotbah, ya. Pilih 3 nas yang memiliki satu kesatuan logis, satu kesatuan pikiran dan praktis, bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Dan jangan lupa beri alasan mengapa nas tersebut dipilih. Sekarang dari 3 cukup 1 dulu. Cukup 1 dulu. Sekarang pilih. Pilih. Ingat ya, memilih itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jangan paksakan kalau tidak mampu. Sekarang pilih nas Alkitabnya. Pilih nas Alkitabnya dan apa alasan kalian memilih. 1 dulu. Yang 2 nanti jadi PR. Yuk, saya kasih waktu 5 menit. 5 menit. Ya, pilih nas, lalu apa alasannya? Yuk, silakan. Nanti akan saya tanya satu persatu ya. Kalau di kelas biasanya saya langsung lihat ke hasil kerja mahasiswa satu persatu. Saya datangin ke kursi mereka masing-masing, tempat masing-masing. Dan ini nggak bisa. Jadi saya hanya tanya saja. Udah, Pak. Ada yang sudah selesai? Ada? Siapa tadi yang sudah? Saya, Pak. Ya, oke. Fitri, dari nas mana kamu ambil? Saya pilih 1 per 2 ayat 8, Pak. Dari mana? Filipi 1? 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 28. Ayat Hah? 24, Pak. Ayat 24. Gak jelas. Suara putus-putus. 1 Petrus 2 ayat 24. 24. Apa isinya? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalamnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dulu-dulunya kamu telah sembuh. Oke. Alasannya apa? Kamu memilih nas itu? Hah? Alasan saya memilih nas ini karena pertama saya sudah merasakannya, kemudian ia telah menebus segala dosa-dosa saya, kemudian berguna untuk semua orang, bukan hanya anak kecil, bukan hanya orang untuk laki-laki, untuk perempuan, tapi untuk semuanya, khususnya apalagi kalau kita pelayanan baik di rumah sakit, itu sangat cocok
Ya. memberkati dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Oke, Yang terakhir oleh belur-belurnya kamu telah sembuh. baik, baik. Sembuh Eh, bebas dari penyakit. Baik, jadi kalau di sini alasannya itu penjabarannya nanti itu di khotbah ya. Tapi kalau di sini alasan karena nas ini adalah kebutuhan semua orang, cukup itu aja ya. Nah, kebutuhan semua orang nanti kalau mau dijabarkan lagi itu dalam khotbah ya, itu ya. Oke ya. Oke, Novi, kamu sudah ketemu? Ya Pak, sudah. Ya, alasannya yang dipilih apa? Dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8, alasannya karena ini menurut saya kebutuhan semua orang, Pak. Apa itu? Baca dulu, baca nasnya. Roma 12 ayat 1 sampai 8 dengan perikop persembahan yang benar. Oke, persembahan Karena yang itu, benar. saudara-saudara, ya Pak, dibaca Oke, berapa ayat tadi tuh? 1 sampai 8, Pak. Nggak usah dibaca semuanya. Ya, hanya buat alasan singkat aja. Mengapa apa itu? Alasannya apa memilih nas itu? Karena alasan saya karena ini adalah kebutuhan semua orang, Pak. Ya. Karena kita tahu bahwa persembahan yang benar itu sebenarnya bukan dalam segi material, tapi kita bisa baca dalam konteks ini persembahan yang sebenarnya itu adalah hidup kita tersendiri, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jangan semua Sama-sama. sama alasannya ya. Jangan semua alasannya. Alasan karena kebutuhan semua orang. Jangan ya. Oke, coba ada yang berbeda lah ya. Berbeda. Nurdianto. Ya Pak, terdapat di Ibrani 10 ayat 35 Pak. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35. Apa itu? Mengapa kamu memilih nas itu? Supaya tidak lepas dari kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, melainkan meyakininya Pak.